Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dai dengan NIM 2201020118. Baik, pada kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas teknopreneurship saya dengan judul yaitu solusi kreatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan limbah kulit jagung dan serai wangi sebagai kap lampu anti DBD. Baik, limbah. Limbah merupakan sisa atau buangan dari hasil aktivitas manusia, baik itu industri, pertanian, rumah tangga, maupun aktivitas lainnya. Limbah tidak memiliki nilai guna langsung dan seringkali perlu dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Limbah dapat berbentuk padat, cair, gas, atau bahkan zat berbahaya. Baik, yang sama-sama kita ketahui, secara umum limbah terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada limbah organik dan kedua ada limbah anorganik. Di mana limbah organik sendiri merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan alami dan bisa terurai secara alami oleh mikroorganisme. Di mana limbah ini biasanya berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sisa tanam-tanaman, dan lain-lainnya. Yang kedua ada limbah anorganik, di mana limbah anorganik sendiri merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-organik yang tidak mudah terurai oleh alam dan bahkan tidak mampu terdegradasi oleh secara alami. Biasanya limbah anorganik ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, seperti contohnya kaca, botol plastik, kaleng, dan lain-lain. Demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia, dan tingkat penyebarannya di Indonesia termasuk yang tertinggi di antaranya negara-negara Asia Tenggara. Gejala meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan ruam kulit. Pada kasus parah, DBD dapat menyebabkan pendarahan dan penurunan tekanan darah yang berbahaya. Pencegahan utamanya adalah biasanya dengan mengendalikan populasi nyamuk dengan menguras wadah air, menggunakan obat nyamuk, dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti serai wangi. Meski tidak ada obat khusus, penanganan ini dapat membantu mengatasi gejala dan mempercepat pemulihan. Kaitan antara limbah dan nyamuk DBD cukup erat, terutamanya karena limbah, terkhususnya jenis limbah yang tidak terkelola dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan faktor utama penyebar penyakit DBD. Berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, yaitu sumber yang pertama yang menyatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 26 Maret pada tahun 2024 kasus DBD di Indonesia telah mencapai 53.131 kasus. Sementara itu, kematian akibat DBD mencapai 404 orang. Kasus DBD kembali mengalami peningkatan pada pekan berikutnya sebanyak 60.296 kasus, dengan angka kematian sebanyak 455 kasus. Dan informasi kedua yang saya peroleh dari sumber Provinsi Riau, di mana Dinas Kesehatan atau Diskes Provinsi Riau mencatat sejak bulan Januari sampai bulan Mei pada tahun 2024 telah terdapat 860 kasus demam berdarah dengue di Provinsi Riau. Di mana dari data yang diagram yang sudah saya jabarkan yang menunjukkan bahwasannya penyumbang kasus demam berdarah tertinggi di Provinsi Riau yaitu di Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan masalah utama yang harus eh, ditangani oleh masyarakat Pekanbaru. Maka dari itu, dari permasalahan yang ada dan besarnya potensi untuk diciptakannya suatu produk, maka saya menciptakan solusi kreatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan kulit jagung dan serai wangi sebagai kap lampu anti DBD, di mana produk ini merupakan produk inovasi kap lampu minimalis yang berbahan dasar limbah kulit jagung dan dipadukan dengan tumbuhan serai wangi sebagai alternatif mencegah dampak DBD dan sebagai alternatif aromaterapi. Berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, di mana sumber yang pertama menyatakan dari Badan Pusat Statistik pada 7 Agustus 2019 yang menyatakan bahwasanya di Provinsi Riau telah terdapat produksi tanaman jagung sekitar 30.870 ton per tahunnya. Dan informasi yang kedua saya peroleh dari sumber Pekanbaru Info Publik 4 Januari pada tahun 2022 yang menyatakan sepanjang 2021 Provinsi Riau mampu menghasilkan
padi sebanyak 223.399 ton, dan jagung sebanyak 17.218 ton, yang mana padi dan jagung ini merupakan komoditas tanaman pangan utama di Provinsi Riau. Hal ini saya kutip dari perkataan Gubernur Riau. Kulit jagung. Kulit jagung atau zea mais. Tanaman jagung ini tumbuh hampir di seluruh daratan Indonesia, sehingga tidak diragukan lagi hampir seluruh masyarakat mengenal tanaman ini. Namun pada dasarnya limbah jagung berupa kulit jagung atau klobot jagung sampai saat ini pemanfaatannya kurang maksimal, padahal jumlahnya sangat melimpah. Masyarakat pada umumnya menggunakan limbah jagung ini sebagai pembungkus makanan tradisional, sebagai makanan ternak, keset, dan kerajinan tangan berupa bunga-bungaan hias. Di negara maju seperti di Amerika, serat jagung ini sudah diolah lebih inovatif, yakni kulit jagung dimanfaatkan sebagai bahan serat kain dan lain-lainnya. Nah, dari tumbuhan jagung sendiri, untuk eh, yang dapat kita konsumsi secara langsung itu hanya 5%, sedangkan 95%-nya itu tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya seperti dari kulit jagung sendiri, batangnya, akarnya, daunnya. Jadi lebih banyak yang dapat tidak terkonsumsi daripada yang dapat kita konsumsi secara langsung. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dijadikannya produk dari sisa tumbuhan jagung itu sendiri. Serai wangi. Serai wangi atau Kimbogo, Kimbogon nardus adalah jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Bersifat perennial atau selalu tumbuh sepanjang tahun dan sangat terkenal dengan rempah dalam masakan. Tetapi juga dapat diseduh menjadi teh herbal yang dengan aroma lemon yang khas. Serai wangi juga dapat dibuat menjadi citronella oil yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, anti bakteri, larvacidal, anti-inflamatori, aromatik, antiperitik atau dapat meredakan demam dan sakit kepala, antispasmodik atau bersifat sebagai muscle relaxer, dan dapat digunakan untuk agen-agen pembersih. Nah, di sini sudah saya jabarkan beberapa kandungan tanaman jagung yang saya peroleh dari beberapa sumber. Yang pertama ada citronellal, di mana citronellal sendiri merupakan komponen utama yang membersihkan aroma khas serai wangi dan memiliki sifat sebagai pengusir serangga atau insektisida alami. Yang kedua ada citronellol, di mana merupakan senyawa yang juga memberikan aroma harum dan bersifat antimikroba serta antioksidan. Yang ketiga ada geraniol, memiliki aroma bunga dan digunakan dalam parfum serta sebagai pengawet alami. Yang selanjutnya ada limonene, merupakan komponen yang sering digunakan dalam industri kosmetik dan pembersih karena memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Selanjutnya ada eugenol, dikenal sebagai senyawa antiseptik dan anti-anestetik ringan. Yang selanjutnya ada terpinen oil, merupakan senyawa dengan sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, di sini ada dua kandungan inti pada tumbuhan serai wangi yang sangat diketakuti oleh nyamuk. Yang pertama ada citronellal, di mana saya sedikit menjabarkan mengenai citronellal ini, yaitu citronellal merupakan komponen utama yang memberikan aroma khas pada serai wangi. Citronellal sendiri memiliki sifat repelen atau pengusir nyamuk karena aromanya yang kuat dapat mengganggu sistem penciuman nyamuk, di mana nyamuk mengandalkan penciumannya untuk mencari mangsa atau darah manusia, dan aroma citronellal sendiri membuat mereka kesulitan mendeteksi manusia. Yang kedua ada kandungan citronellol, di mana selain memiliki aroma yang harum, citronellol juga bersifat antimikroba dan antioksidan. Efek repelennya bekerja dengan cara mengganggu sinyal kimia yang digunakan oleh nyamuk untuk mendeteksi keberadaan manusia, mencegah nyamuk mendekat. Selain itu, citronellol juga berfungsi untuk memblokir sensor deteksi karbon dioksida nyamuk yang biasanya digunakan nyamuk untuk mendeteksi keberadaan manusia. Di mana yang sama-sama kita ketahui, apabila tumbuhan menghasilkan aroma yang lebih kuat ketika terkena hawa panas karena beberapa faktor terkait dengan minyak astri dan senyawa volitil di dalamnya. Apabila tumbuhan terkena hawa, konsep dari produk ini merupakan apabila tumbuhan tersebut yang dijadikan kap lampu terkena hawa panas dari lampu, itu akan menghasilkan bau-bau dari kandungan citronellal dan citronellol sendiri yang sangat kuat sehingga bisa menghindari untuk masuknya nyamuk-nyamuk ke dalam ruangan penggunanya.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, bahwasanya kulit jagung sendiri terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada selulosa yang terdapat 40 lebih kurang 42,31% kandungan. Yang kedua ada lignin terdapat 12, lebih kurang 12,58%. Yang ketiga ada abu 4,6 lebih kurang 4,16% dan lainnya sekitar 40%. Nah, kombinasi antara selulosa dan lignin dan yang lainnya tersebut membuat kulit jagung menjadi bahan yang cukup kuat dan tahan terhadap kerusakan mekanis dan ideal untuk digunakan dalam produk-produk seperti kap lampu atau barang-barang dekoratif yang lainnya. Nah, saya yakin produk ini akan di samping digunakan sebagai alternatif aromaterapi ataupun eh, mengantisipasi masuk nyamuk ke ruangan, produk ini juga akan menjadi produk yang kokoh dan kuat karena terdapat kandungan-kandungan yang membuatnya menjadi produk yang kuat. Nah, di sini saya jabarkan beberapa proses produksi yang sudah saya coba untuk susun. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan, selanjutnya masuk ke proses produksi seperti perebusan, pencucian, penjemuran, pengeleman, perakitan, dan masuk ke tahap akhir yaitu penyempurnaan dan uji coba produk. Produk yang telah selesai uji coba sudah bisa untuk dipasarkan untuk digunakan oleh konsumen. Produk ini merupakan inovasi produk yang sangat bagus, di mana merupakan yang pertama termasuk ke dalam produk limbah daur ulang, di mana menggunakan limbah kulit jagung sebagai bahan utama pembuatan produk sehingga ramah lingkungan. Selanjutnya ada produk yang inovatif. Pada produk diberikan serai wangi saat finishing pembuatan produk dan bisa menjadikannya sebagai antisipasi penyebaran nyamuk DBD dan alternatif aromaterapi. Yang ketiga, multifungsi, yang dimana fungsinya terdapat beberapa fungsi utama dari kap lampu ini yaitu sebagai kap lampu, hiasan, aromaterapi, dan menanggulangi nyamuk DBD. Target pasar penggunaan produk ini yaitu untuk segmentingnya laki-laki dan perempuan dan penggunaan seluruh kalangan usia. Untuk positioningnya merupakan produk lampu yang inovatif di generasi alfa dengan memanfaatkan limbah kulit jagung dan serai wangi sebagai alternatif pencegahan nyamuk DBD serta sebagai aromaterapi. Analisis SWOT menyatakan produk ini merupakan Analisis SWOT yang menyatakan bahwasanya kekuatan produk ini terletak ke dalam produk kreatif, berdampak positif bagi pengguna, tanpa pengawet, ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomis. Dengan kelemahannya yaitu belum dikenal masyarakat, peluangnya tingginya minat masyarakat terhadap lampu yang kreatif dan inovatif, dapat digunakan oleh semua kalangan usia, berpeluang untuk dipatenkan. Ancamannya itu produk ini mudah ditiru. Untuk strategi marketing yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan promosi di sosial media, flash, couple, price. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC dari inovasi yang telah diciptakan, yaitu solusi kreatif dan berkelanjutan, pemanfaatan limbah kulit jagung dan serai wangi sebagai kap lampu anti DBD, di mana saya telah menuangkannya di dalam bisnis BMC ini menjadi 9 poin. Yang pertama ada key partner, di mana key partner dari inovasi ini yang pertama ada pemasok bahan produk, yang kedua ada lembaga riset, yang ketiga ada agen periklanan. Selanjutnya ada key activities, di mana key activities dari inovasi ini yang pertama ada proses produksi pembuatan produk, yang kedua ada marketing dan branding, selanjutnya ada selling dan pengembangan sosialisasi. Selanjutnya yaitu key resource. Yang pertama ada limbah kulit jagung, teknologi mesin dan alat, branding dan merek produk, infrastruktur, sosial media yang aktif, dan waktu dan kerjasama tim. Selanjutnya ada value proposition, di mana value proposition ini saya menuangkannya ke dalam 3 poin. Yang pertama ada tangible value, yang kedua ada intangible, yang ketiga ada environment. Yang pertama ada intangible value, di mana poinnya meliputi kulit jagung yang kokoh, ramah lingkungan, memiliki nilai estetika, dan anti DBD. Yang kedua ada intangible. Ya, poinnya termasuk ke dalam high aesthetic value. Yang ketiga ada environment. Poinnya terwujudnya ruangan dan lingkungan yang sehat atau mencegah penularan DBD di ruangan dan penumpukan limbah kulit jagung. Poin selanjutnya ada customer relationship, di mana customer relationship saya yaitu promosi dan grand opening
komunikasi aktif dalam sosial media terkait hal-hal yang positif. Yang selanjutnya ada channel, di mana channel yang saya akan jangkau yaitu e-commerce, brosur, penyebaran brosur, sosial media, meliputi Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Selanjutnya ada customer segment, di mana target pasar saya yaitu lokasi di provinsi yang besar, yang meliputi target utama masyarakat perkotaan dan industri bisnis, seperti masyarakat yang menggunakan ruangan keluarga atau kamar tidur, ataupun perindustrian hotel, kelas-kelas yang ada di perkotaan, ruang kantor, dan lain-lainnya. Target selanjutnya yaitu pelanggan individu dan penggunaan dari semua kalangan usia. Selanjutnya ada cost struktur, di mana cost struktur ini termasuk administrasi, biaya produksi, biaya marketing, biaya infrastruktur digital, transportasi, perawatan, dan perawatan peralatan yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada revenue streams, yang ada beberapa poinnya. Yang pertama, hasil penjualan produk kak lampu, penjualan produk penetrasi, produk bundling atau promo, penjualan melalui retail atau offline store. Itulah dari BMC atau Business Model Canvas yang sudah saya tuangkan dari beberapa poin-poin inovasi produk saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.